Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya pikir banyak orang yang kehidupannya terbalik. Orang di zaman modern kini menghabiskan ratusan juta hingga miliaran rupiah untuk membeli sebuah rumah atau mobil mewah. Menghabiskan belasan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk membeli sebuah tas, pakaian mewah, dan ponsel terkini. Semuanya itu terasa biasa. Tapi untuk menyisihkan biaya untuk kesehatan mereka sendiri, bisa saja mereka berpikir panjang dan tak ada uang untuk kesehatan dirinya sendiri. Anda bisa menghabiskan banyak uang untuk membuat rumah Anda terasa nyaman. Anda juga perlu biaya pemeliharaan agar mobil Anda aman dikendarai. Anda pun perlu menggunakan pelindung ponsel agar ponsel Anda tidak pecah saat terjatuh. Tapi hanya tubuh, tidak ada satupun yang peduli. Apakah nilai kesehatan tubuh kita tidak sebaik rumah, mobil, ponsel, dan tas itu? Tanpa tubuh yang sehat, uang pun tidak bernilai. Karena kesehatan bukanlah sebuah warisan, namun kesehatan adalah harta yang harus kita jaga. Anda dapat menemukan kembali barang Anda yang hilang. Akan tetapi, ada satu hal yang hilang dan tidak akan pernah kembali, yaitu nyawa. Jadi, jagalah kesehatan untuk kehidupan di masa depan. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan. Utamakan kesehatan keluarga. Gunakan Dr. Laser atau Aku Laser sekarang juga. Baru saja kita menyaksikan satu video singkat yang menceritakan pola pikir dari masyarakat kekinian yang terbalik-balik dan salah. Oleh karena itu di Go Healthy kami berharap Anda penonton kami yang setia dan juga pikirannya dewasa, bijaksana dan terbuka sehingga menempatkan kesehatan pada prioritas utama dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu izinkan kami Go Healthy bersama saya Edwin Lau untuk memberikan Anda solusi paling tepat untuk kesehatan Anda. Siapkan diri Anda untuk transformasi besar dalam kesehatan Anda. Ini dia Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Wah, seru sekali. Langsung saja kita mulai. Saya kenalkan Anda dengan para praktisi kesehatan, pasti sudah kenal. Di sini ada Mbak Rita dan juga Mbak Preti. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Aduh, seger-seger cantik-cantik. Dan ada satu lagi ibu cantik di sebelah saya ini. Mari kita sambut. Ibu Ana, apa kabar? Ibu Ana, salam sehat, selamat datang di Go Healthy, Ibu. Salam sehat. Silakan duduk, terima kasih Ibu. Nah, Ibu Ana ini lama sekali di Dubai. Belasan tahun Ibu ya. Iya, betul. Apa rasanya tinggal di situ dan apakah susah hidup sehat di Dubai? Hidup sehat di Dubai itu tergantung kita. Kita mau memilih sehat dengan pola hidup sehat, makanan sehat, dan apa yang akan kita lakukan kerjakan. Silakan sapa dulu, mungkin ada keluarga, teman-teman, anak yang sedang menonton. Silakan Ibu, disapa mereka. Hai saudara-saudara, anak saya tercinta Raka dan Rehan, serta suami saya yang sedang bekerja mungkin dengan kasmani, dan saudara-saudara di Cempaka Putih atau di Banjarmasin. Semoga kita sehat semuanya dengan tidak lupa selalu menggunakan teknologi laser, makanan yang sehat, dan pola hidup sehat. Salam sehat. Yes, itu dia, luar biasa. Pemirsa, langsung saja kita kenalan siapa Ibu Ana ini, apa saja aktivitasnya. Mari kita saksikan. Adiana Barito, ia merasa sangat bersyukur. Di usianya yang sudah 57 tahun ini, dirinya masih bisa tetap sehat berdasarkan hasil cek kesehatan. Ia menduga mungkin hal ini karena kebiasaannya dalam berolahraga. Bahkan, untuk bepergian saja, Adiana lebih sering menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Selain itu, sebagai orang yang aktif di bidang tata boga, Adiana menjadi lebih paham tentang makanan apa saja yang baik untuk tubuhnya. Namun, sekali-kalinya ia mengkonsumsi makanan secara sembarangan. Gula darahnya bisa berisiko naik, sebab
Ia memiliki faktor riwayat diabetes dari keluarganya. Gula darah saya nggak terlalu tinggi seperti ibu dan almarhum ibu saya dan abang dan kakak saya. Kisaran gula darah saya sekitar 200. Maka dari itu, kini Adiana menjadi lebih ketat dalam mengatur pola hidup. Dan untuk meningkatkan kesehatannya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Sampai saat ini dengan usia saya saat ini semoga berkelanjutan, badan saya sehat, peredaran saya lancar, dan aktivitas yang banyak ini jadi tetap bersemangat. Gunakanlah teknologi laser. Sebelum kita ngobrol, kita main dulu Bu ya. Benar salah, ini dia pernyataannya. Bahwa mengkonsumsi makanan manis dapat menimbulkan rasa mual. Benar. Kenapa benar Ibu? Mungkin karena terlalu banyak glukosa dalam darah, jadi menimbulkan gula darah tinggi, jadi ke perut juga ke pencernaan terganggu. Oh begitu, ini mengalami atau bagaimana Ibu? Mengalami saya. Rasa mualnya kayak mau muntah begitu? Iya betul. Oke. Jadi jawaban Ibu Ana sudah tepat. Jadi begini ya pemirsa di rumah, hubungan antara makanan dan minuman manis, saya sebutnya adalah mamin ya. Mamin manis dengan rasa mual, ini memang hubungannya kompleks. Hal tersebut dapat terjadi karena pertama, mamin manis ya ini kan tinggi gula. Ketika masuk ke saluran pencernaan, dia akan menyebabkan saluran pencernaan secara berlebih memproduksi gas. Akhirnya menimbulkan rasa kembung, begar, rasanya mual, enek, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah setuju juga dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Ana bahwa ketika kita mamin manis secara berlebih, nantinya apa yang terjadi? Terjadi lonjakan gula darah. Lonjakan gula darah ini tentunya dapat menimbulkan respon mual. Nah tetapi yang perlu diperhatikan sebenarnya yang kita khawatirkan bukan rasa mualnya pemirsa di rumah. Ingat, mamin manis secara berlebih nantinya dapat berujung ke hal-hal yang kronis. Si manis berujung kronis. Apa yang terjadi? Peningkatan berat badan, obesitas, obesitas sentral, sindroma metabolik, diabetes, hipertensi, bahkan bisa beresiko terjadinya penyakit kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah. Jadi untuk Anda pemirsa di rumah yang masih hobi manis, yuk di stop yuk dari sekarang. Bahwa mengkonsumsi makanan manis dapat menimbulkan rasa mual. Pernyataan ini adalah benar. Bagus banget Ibu Ana, benar jawabannya. Langsung saya tanya Ibu, kerja di dunia dapur, kerja ke Dubai sebagai ekspat. Apa tantangannya untuk bisa hidup tetap sehat? Kita harus pandai-pandai memilih makanan, mengkonsumsi sesuai dengan usia kita. Jangan berlebih, jangan kekurangan, dan harus sesuai dengan kebutuhan intake yang kita dapatkan. Dan juga jangan lupa, hidup sehat itu diawali dengan pikiran yang positif. Pola pikir ya? Pola pikir yang positif. Oke, apa yang membuat Ibu langsung take action menggunakan teknologi ini Ibu? Teknologi laser itu kan memfasilitasi untuk peredaran darah kita. Nah, saya sadar semakin usia kita tua, kalau kita tidak menggunakan hal-hal yang bagus untuk peredaran darah, nanti peredaran darah lancar kan bagus. Kalau peredaran darah itu terblok, kita bisa nanti sakit yang darah tinggi, stroke, atau apapun. Karena mengingat kalau udah sakit, kita malah repot. Jadi sebelum sakit, kita mencegahnya dengan menggunakan alat teknologi laser ini. Apa yang Ibu rasakan manfaat dari teknologi laser ini? Manfaat dari teknologi laser berasa pagi itu kalau kita tidur pules ya, terus bangun segar. Bangun segar. Karena peredaran darah itu lancar, jadi nggak ada blok-blok sakit lah, pegel-pegel segala macam. Jadi saya sarankan anak-anak ataupun orang yang udah mulai merasakan lelah letih, gunakan teknologi laser untuk kesehatan yang prima. Terakhir cek kesehatan kapan Bu? Saya cek kesehatan seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Nah, Iya. saya mau tahu nih hasil-hasilnya gimana? Tensinya ada di angka berapa? Tensi saya karena saya sering menggunakan sepeda dan jalan kaki 120/85. Bagus, tensinya bagus. Gula darahnya Bu ada di angka Gula berapa? darah antara 120-an. Oke, bagus. Dan ini yang Ibu takutkan ya, betul Iya, ya? betul. Mengingat ada riwayat keturunan ya dari Mama. Iya. Oke, kolesterolnya ada di angka berapa? Kolesterol di bawah 200. Bagus.
Asam urat? Asam urat 5. 5. Oke, bagus. semua. Berarti dari hasil pemeriksaan kesehatannya pun memang semuanya dalam keadaan baik ya Bu ya. Normal, ya. Dan sebelum-sebelumnya itu memang rutin melakukan Rutin. medical check up. Rutin. Ya. Oke, bagus nih, boleh dicontoh nih pemirsa di Ya. rumah. Jadi kalau kita lihat tadi kenapa Bu Yana merasa menjadi lebih punya tenaga, nah saya ingin katakan apa yang kita makan dari makanan itu akan menghasilkan glukosa dan akan menghasilkan kolesterol dan akan menghasilkan asam lemak. 3 zat ini adalah sumber tenaga di tubuh kita. Tetapi belum tentu dia menghasilkan tenaga yang sesungguhnya. Oleh karena itu dengan penggunaan teknologi laser, semua zat tadi dibawa ke mitokondria. Di situ akan diproses, diubah menjadi ATP. ATP itu adalah energi berdensitas tinggi yang siap kemudian memberikan tenaga pada tubuh kita ketika beraktivitas. Itulah yang terjadi pada Bu Yana sehingga ketika rajin menggunakan teknologi laser, beliau ini selalu merasa punya tenaga, merasa lebih segar. Ya, nah kemudian juga kita bisa lihat bahwa teknologi laser juga menghasilkan nitrat oxide yang kemudian bisa membuat pembuluh darah menjadi lebih lebar dan lebih elastis. Untuk pemirsa yang punya resiko sama dengan Ibu Yana yang sudah usianya di atas 50, sudah menopause, itu memang harus rajin menggunakan teknologi laser dengan merubah gaya hidup sehatnya karena resiko untuk terjadinya masalah di pembuluh darah itu tinggi. Jadi oleh karena itu segera gunakan teknologi laser. Nah, apa sih yang bisa terjadi kalau misalkan ketika wanita memasuki masa menopause diimbangi dengan kolesterol yang tidak terkendali, gula darah yang tidak terkendali, tensinya tidak terkendali, ini waspada. Bisa terjadi penyumbatan pembuluh darah. Inilah cikal bakal dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke maupun gagal ginjal. Tuh terbentuk gumpalan darah yang kita sebut dengan trombus. Nah, trombus ini nggak boleh sampai terjadi pemirsa di rumah. Ketika dia terjadi, timbullah komplikasi. Oleh sebab itu, kita perlu menggunakan teknologi laser agar gumpalan darah ini tidak terbentuk dan nantinya dapat terurai. Ketika terurai, aliran darah menjadi lebih lancar. Sel-sel darah yang berfungsi untuk membawa zat gizi, oksigen, ini bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal. Makanya gak heran kita lihat Bu Ana di usia 57 tahun. Sudah menopause, tapi semuanya dalam keadaan terkendali ya Bu ya. Dan ini semua berkat menerapkan gaya hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser. Yuk ikutin juga seperti Bu Ana. Kesehatan nomor 1, kita menjadi jaminan utama supaya hidup kita lebih berkualitas. Caranya bagaimana? Maksimalkan teknologi zaman now, yaitu teknologi laser, namanya dokter laser atau laser dari Gogomol. Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Penggunaan rutin dari dokter laser atau laser ini sehari dipakai 2 kali, durasinya 15 sampai 60 menit, ini bisa bantu banyak sekali kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapannya Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Jadi ayo, take action sekarang juga, dapatkan dokter laser atau laser dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Dapatkan juga promo-promo yang sangat menarik dan tersedia program cicilan 0%. Semuanya untuk memudahkan Anda untuk segera mendapatkan dokter laser atau laser. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau laser dari Gogomol. Ayo, kaum milenial, genset, siapapun Anda, apapun profesi Anda, kualitas darah dan pembuluh darah Anda akan menentukan kualitas hidup Anda semua. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ibu Ana datang ke sini narasumber kita. Beliau adalah ketua dari Ikatan Ahli Boga Jakarta Pusat. Nah, ini sudah pasti hubungannya dengan dapur dan berbagai macam makanan yang lezat-lezat. Bagaimana caranya nih Bu? Biar kita bisa mengendalikan diri atau setidaknya tidak berlebihan sehingga bisa sakit gara-gara kerja di dapur. Kalau saya
kita memang kan berhubungan dengan makanan dari yang manis, asin, segala sesuatu ada. Pandai-pandai kita memilihnya. Karena kita banyak nyicip-nyicip, saya paling nyobain dikit aja. Yang penting tahu rasanya ini kurang apa, tinggal ditambah apa. Iya. Gitu. Tapi untuk menetralisir segalanya, banyakin makan sayur. Sayur, buah, jus, itu berarti saya suka. Berarti semuanya balance ya? Balance. Lalu bagaimana dengan suami? Suami kan bekerja benar-benar sebagai seorang profesional chef. Saya juga tahu beliau sudah puluhan tahun seorang senior. Bagaimana juga dia mempertahankan kesehatannya? Apakah juga dengan menggunakan teknologi laser, Ibu? Ikut menggunakan teknologi laser, dan saya juga sarankan untuk sedikit berolahraga. Nah, bagi Anda yang sudah masuk ke menopause, satu saat di mana ini nggak boleh sembarangan makan nih. Lalu bagaimana? Apa yang harus kita makan? Ini dia, tahukah Anda makanan yang baik untuk wanita menopause? Silakan dijelaskan, Mbak. Ya, jadi pemirsa, apa sih yang membedakan antara perempuan menopause dengan perempuan yang belum menopause? Bedanya adalah ada pada hormon estrogen. Mari kita lihat gambar berikut ini ya. Jadi estrogen adalah hormonnya perempuan, ya, karena terbesar hormon perempuan yang mengendalikan berbagai hal di tubuhnya adalah estrogen. Estrogen punya tugas itu untuk kesehatan tulang. Nah, ketika estrogen tidak lagi diproduksi, maka seorang perempuan menopause akan beresiko tinggi untuk mengalami penurunan kepadatan tulang. Bisa terjadi osteoporosis, bisa terjadi kemudian patah tulang atau fraktur. Oleh karena itu, makanan yang mesti kita tingkatkan adalah makanan yang tinggi kalsium, yang kita dapatkan dari susu, bisa rendah lemak, bisa tanpa lemak, dan olahannya kayak keju, yogurt, dan juga kemudian dari ikan yang kita makan bersama dengan tulangnya seperti ikan teri basah atau ikan yang di presto, juga kita temukan pada tempe dan juga kita temukan pada sayur brokoli. Tidak hanya itu, estrogen juga bertanggung jawab terhadap kesehatan pembuluh darah. Jadi seorang perempuan menopause yang estrogennya rendah, dia akan berisiko mengalami penipisan pembuluh darah, peningkatan plak di dalam pembuluh darah, dan ketidakelastisan pembuluh darah. Ini memicu penyakit jantung, penyakit stroke. Oleh karena itu, seorang perempuan menopause harus mengurangi makanan-makanan yang membuat resiko tinggi pada kesehatan pembuluh darah. Satu, menurunkan asupan kolesterol total. Jadi yang namanya jeroan, otak, daging merah mulai direduksi. Kemudian menurunkan makanan yang berlemak jenuh, yang digoreng-goreng mulai dikurangi. Tapi kemudian meningkatkan asupan serat, juga mengurangi asupan gula, karena bisa membuat kesehatan pembuluh darah terganggu. Nah, yang terakhir nih, estrogen itu juga punya peran untuk kesehatan otak dalam memicu atau menstimulasi otak mengeluarkan hormon serotonin. Jadi kalau estrogen itu tidak diproduksi lagi, maka serotonin juga tidak bisa diproduksi dengan baik, maka terjadi gangguan mood. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan makanan-makanan yang kaya akan triptopan, vitamin, dan mineral, yang bisa kita peroleh pada pisang yang kaya akan triptopan, juga kaya akan vitamin mineral, dan juga aneka sayur dan buah-buahan lainnya. Oleh karena itu pemirsa, lakukan perubahan pola makan untuk mencegah resiko kesehatan akibat terjadinya menopause tersebut, tapi gunakan juga teknologi laser, karena teknologi laser juga membantu tubuh memproduksi serotonin. Teknologi laser juga membantu tubuh untuk membuat kesehatan pembuluh darah dengan meningkatkan produksi nitrat oksida. Jadi untuk Bu Yana, lanjutkan penggunaan teknologi lasernya. Untuk pemirsa yang juga sudah menopause, wajib menggunakan teknologi laser dengan gaya hidup sehatnya, dan jangan ditunda, mulai dari sekarang. Ibu Ana, bocorin dong tentang penggunaan teknologi lasernya. Nah, biasanya kalau dipakai berapa kali sehari, Ibu? Saya menggunakan teknologi laser 2 kali. 2 kali. Pagi 15 menit, saat lagi santai, misalnya habis bebenah-bebenah, sambil tiduran, terus saya duduk, saya pasang. Malam sebelum tidur, sampai kadang tertidur. Oh, ke bawah tidur. Ke bawah tidur. Gitu ya? Mungkin terlalu lelah, terus pules, jadi tidurnya tambah pules. Teknologi ini yang dulunya besar sekali, Ibu, sekarang menjadi teknologi yang sangat praktis. Betul, merasa nggak, Ibu? Merasa, karena bentuknya juga seperti jam tangan. Betul. Bisa dibawa kemana saja dan dapat digunakan di mana saja. Jadi sebaiknya orang-orang menggunakan teknologi laser untuk kesehatan tubuhnya. Itu dia. Kalau gitu Bu, apa yang paling berkesan selama Ibu pakai yang namanya teknologi laser ini? Yang paling berkesan, badan jadi lebih sehat karena peredaran darah lancar, tidak loyo, tidak lemes, jadi energik. Dan lagi kepada keluarga juga kita membawa
sebagai ibu rumah tangga, jadi apapun kita ayo semangat aja, mau kemana aja juga, mau mau piknik, mau pesta, mau ikut aja hajar semua, mau masak. Nah yang terakhir Ibu dulu punya sinus ya? Iya. Nah lalu di ekstensi teknologi laser ini ada namanya intranasal. Iya. Ibu pernah pakai nggak? Pernah saya gunakan. Oke, lalu bagaimana dengan kondisi sinusnya setelah Ibu memakai intranasal? Alhamdulillah sinus saya sudah berkurang. Jadi yang dulunya sering mengeluarkan cairan dari hidung, mampet, kita nggak bisa napas. Alhamdulillah setelah menggunakan nasal itu sehat. Jadi sekarang bagaimana Ibu? Masih ada gangguan? Sudah nggak ada lagi. Sudah nggak ada gangguan. Apalagi di Dubai katanya betul, ini banyak musimnya agak-agak unik. Bagaimana itu? Iya, apalagi di Dubai. Itu kan sekeliling kita tinggal itu kan debunya yang sangat halus. Iya, debunya tinggi. Iya, debu di Dubai itu sangat halus di dunia katanya. Halus. Di dunia paling halus tuh di Dubai. Jadi lingkungan rumah saya pakai AC terus. Di luar dengan debu. Mau nggak mau saya kan harus hidup sehat juga. Nggak mau saya kena sinus, pusing ke kepala. Pusing ya, sakit juga ya, ngeganggu ya. Kan, akhirnya saya menggunakan teknologi laser, alhamdulillah hilang. Area rongga hidung kita ini penuh sekali dengan area pembuluh darah dan juga tentunya merupakan bagian dari saluran pernapasan. Nah, sinus ini juga merupakan bagian dari saluran pernapasan. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, nantinya pembuluh darah maupun saluran pernapasan akan secara optimal menghasilkan zat NO. Nah, zat NO ini selain berperan untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, dia juga membantu menjaga keutuhan sel-sel saluran napas sehingga menurunkan proses peradangan yang terjadi. Itu kenapa Bu Ana merasakan ada perbaikan ya pada keluhan sinusitisnya dan juga perbaikan dari sisi gejala dari sinusitis tersebut. Karena apa? Aliran napasnya menjadi lebih lancar, sel-sel yang nyusun menjadi lebih baik, aliran darahnya pun menjadi lebih baik. Tapi nggak cuma itu aja pemirsa di rumah. Ketika pembuluh darah dan juga saluran napas ini menghasilkan zat NO, bisa dilihat pada gambar tersebut pembuluh darah di hidung ini terhubung secara langsung dengan pembuluh darah yang menuju ke organ otak. NO yang dihasilkan akan ikut mengalir ke organ otak. Yang pertama, dia membuka pembuluh darah di area otak, melancarkan aliran darah, membantu mencegah terjadinya demensia, membantu mencegah terjadinya serangan stroke pemirsa di rumah. Lalu yang terakhir, ya bisa digunakan juga untuk Anda yang mungkin sering merasakan sakit kepala, migrain, vertigo, dan juga insomnia, itu bisa terbantu dengan menggunakan intranasal. Jadi teknologi laser yang digunakan di pergelangan tangan kiri kita itu bekerja persis pada jalur akupuntur. Pada titik akupuntur PC 6 dan 7, lalu pada titik akupuntur HT 4, 5, 6, dan 7. Ini adalah titik akupuntur yang bekerja pada perikardium, pada hati, dan pada jantung. Nah, dengan pekerjaannya itu, dengan stimulasi itu, maka jantung akan bekerja baik dalam memompa darah, dalam meneruskan sirkulasi darah ke seluruh pembuluh darah kita. Dan kemudian juga tersedia titik akupuntur LU7, 8, dan 9. Itu adalah titik akupuntur yang bekerja untuk paru-paru. Jadi ketika sering distimulasi dengan teknologi laser, maka paru-paru akan bekerja baik dalam mengambil oksigen dan juga dalam mengeluarkan sisa-sisa metaboliknya berupa karbon dioksida ataupun karbon monoksida. Nah, dengan rutin menggunakan inilah kemudian kerja organ-organ vital dalam tubuh kita, jantung, paru-paru itu bekerja dengan baik. Nah, pemirsa yang juga sudah merupakan perempuan menopause ataupun yang belum, kita harus menjaga kesehatan. Lakukan gaya hidup sehat dan jangan lupa gunakan teknologi laser secara rutin karena baik untuk organ pembuluh darah dan juga organ jantung serta akan meningkatkan kualitas darah, kualitas pembuluh darah yang pada akhirnya kualitas hidup kita akan meningkat. Dan Ibu, kita doakan Ibu tetap sehat. Amin. Tapi sebelum Ibu pulang, kita mau Ibu ajak dulu pemirsa kami, masyarakat Indonesia, anak-anak muda ataupun para lansia untuk hidup sehat dan menggunakan juga teknologi laser. Silakan Ibu. Untuk semua pemirsa yang ada di Indonesia dan teman-teman juga yang ada di Dubai khususnya, mungkin bisa menggunakan teknologi laser untuk kesehatan yang prima, agar peredaran darah kita lancar, agar kita bisa melakukan pekerjaan, agar kita juga energi dan awet muda. Iya, luar biasa itu dia.
Mari sama-sama kita gunakan teknologi laser, yaitu dokter laser atau laser dari Gogomol. Dan ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun pemirsa. Spesifikasi dari alat ini, dia memiliki 14 titik sinar terapi yang terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya semua sudah disesuaikan, sehingga bisa meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah kita. Penggunaan rutin dari dokter laser atau laser ini bisa bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, dan harapan kami Anda bisa tercegah dari berbagai macam komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lain. Ayo, segera dapatkan dokter laser atau laser ini dengan menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda pemirsa. Tim call center dari Gogomol akan bantu Anda dan menjelaskan secara lebih detail dan juga cara mendapatkannya. Pastikan juga Anda mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan juga bergaransi. Dan semua itu hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dengan dokter laser atau laser dari Gogomol. Ayo, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.